Apa yang dimaksud dengan miafisit dan diofisit? Istilah miafisit dan diofisit digunakan untuk menjelaskan hakikat inkarnasi dan bagaimana Yesus harus dianggap sebagai Tuhan dan manusia. Diofisit adalah pandangan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang memiliki satu hakikat namun memiliki dua kodrat yang berbeda, satu ilahi dan satu manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, duo, yang berarti dua, dan physis, yang berarti kodrat. Miafisit adalah pandangan bahwa Yesus adalah satu pribadi dari satu substansi dengan hanya satu kodrat yang terintegrasi penuh, yang sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani mia yang berarti satu, dan physis yang berarti kodrat. Perbedaan sesungguhnya terletak pada apakah Kristus mempunyai dua kodrat atau satu kodrat. Persoalannya bukanlah apakah Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, namun bagaimana ia adalah keduanya. Alkitab tidak pernah secara eksplisit menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, namun umat Kristen yang percaya pada Alkitab berusaha menemukan posisi yang paling menjelaskan semua bukti Alkitabiah. Selain itu, masing-masing posisi ini mempunyai implikasi yang perlu ditangani. Hal ini membantu untuk memahami miafisit dan diofisit secara kontras satu sama lain dan dalam kaitannya dengan beberapa pandangan lain. Apollonarius, yang menjadi uskup Laodikia pada tahun 361 Masehi, mengajarkan bahwa Yesus memiliki tubuh manusia dan kodrat ilahi, tanpa pikiran atau roh manusia. Namun, hal ini akan menjadikan Yesus bukan manusia sejati, dan Apollinarianisme ditolak oleh Konsili Alexandria pada tahun 362 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Pendapat lain yang diajukan adalah pendapat Nestorius, yang menjadi uskup Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Pendapat ini menyatakan bahwa Yesus mempunyai dua kodrat yang begitu terbagi sehingga ia sebenarnya adalah dua pribadi. Namun pendapat ini ditolak karena kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yesus hanyalah satu pribadi dan tidak ada indikasi bahwa Yesus sebagai manusia melakukan apapun tanpa bergantung pada Yesus ilahi atau sebaliknya. Pendapat lain, pendapat monofisit, disebut juga Eutikianisme menurut Eutyches, seorang pemimpin gereja yang hidup pada tahun 378 sampai 454 Masehi, menyatakan bahwa Yesus mempunyai satu kodrat di mana kodrat manusia diserap sepenuhnya oleh kodrat ilahi dan pada hakikat menjadi kodrat jenis ketiga. Jadi, sifat Yesus lebih dari sekedar manusia, namun kurang dari sifat ilahi. Variasi dari hal ini adalah sifat kemanusiaan Yesus sepenuhnya terserap ke dalam sifat ilahinya, sehingga hanya sifat ilahi yang tersisa. Hal ini mirip dengan Apollinarianisme yang disebutkan. Posisi ortodoks yang akhirnya dirumuskan pada Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi mencoba menjelaskan seluruh data Alkitabiah. Konsili tersebut menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, satu ilahi dan satu manusia. Dia benar-benar manusiawi dan benar-benar ilahi. Yesus menunjukkan karakteristik keduanya. Dia bisa saja kelelahan, tertidur di perahu, dan kemudian dibangunkan dan memerintahkan badai untuk tenang, menurut Injil Markus bab 4 ayat 37-41. Bisa dicobai namun tidak berbuat dosa, dalam Ibrani bab 4 ayat 15. Beberapa orang akan menyatukan monofisit dan miafisit, namun, gereja-gereja non-Kalsedon saat ini yang secara resmi menganut miafisit, sejumlah gereja ortodoks timur, mengatakan bahwa mereka menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi dalam kodratnya dan bahwa perbedaan mereka dengan diofisit hanyalah sebatas semantik. Beberapa teolog Kristen banyak mempelajari perbedaan-perbedaan seperti ini. Bagi rata-rata orang Kristen di zaman modern, pertanyaan dan perbedaan seperti itu mungkin tampak sepele, atau bahkan mematikan pikiran. Kadang-kadang, para teolog mungkin menyelidiki lebih dalam bidang-bidang misteri dan menarik kesimpulan-kesimpulan dogmatis yang mungkin melampaui proposisi-proposisi sederhana dalam kitab suci. Demikian pula, kadang-kadang umat Kristiani pada umumnya tidak peduli dengan implikasi yang lebih sulit dari posisi dan formulasi teologis dan hanya memilih, "Aku cinta Yesus," atau "Yesus mencintaiku."
Kedua kesalahan tersebut harus dihindari. Kita harus sangat memperhatikan hal-hal ini tanpa bersikap dogmatis karena Alkitab tidak memberikan pernyataan yang jelas kepada kita. Kitab suci tidak secara langsung membahas apakah Yesus memiliki dua kodrat atau satu kodrat yang terintegrasi penuh dan tidak membingungkan atau melemahkan kualitas kemanusiaan atau keilahiannya. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin disebabkan oleh semantik. Jika penganut paham miafisit menegaskan keilahian dan kemanusiaan Yesus sepenuhnya dan juga menegaskan bahwa dalam kematiannya dia adalah wakil umat manusia yang memadai sehingga dia dapat menebus dosa-dosa kita sebagai Adam kedua, dalam surat Roma bab 5 ayat 12-20, maka itu adalah hal yang benar. Tampaknya mereka sepenuhnya ortodoks dalam bidang ini, meskipun posisi mereka dekat, dan sering disamakan dengan posisi yang dianggap sesat. Dalam kasus lain, jika posisi seseorang mengarah pada implikasi yang jelas-jelas tidak alkitabiah, menyangkal kemanusiaan atau keilahian Kristus, sehingga menyangkal kemampuannya untuk mewakili kita di kayu salib, maka tuduhan sesat dapat dibenarkan.